Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Trigita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21/26 dan juga terkait PMK nomor 66 tahun 2023 tentang Natura. Apa itu PPh pasal 21/26? Di sini disebutkan bahwa PPh pasal 21/26 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21/26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini bagi para pekerja nih biasanya sudah tidak asing lagi dengan PPh pasal 21 ini karena di sini tadi sudah disebutkan bahwa pajak yang dipotong dari PPh pasal 21 ini ada gaji sama upah. Jadi bagi para pekerja atau karyawan perusahaan atau pabrik itu dia setiap tahunnya akan melaporkan SPT dari pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan per setiap bulannya kepada karyawannya. Selain pegawai atau karyawan, siapa saja sih yang menjadi subjek pajak PPh pasal 21/26? Nah, di sini ada 5 subjek pajak PPh pasal 21/26. Yang pertama udah pasti tadi pegawai, di mana pegawai ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tetap ini adalah pegawai yang menerima upah atau menerima gajinya itu secara teratur per bulannya gitu. Nah, kalau pegawai yang tidak tetap ini biasanya dia yang bekerja harian, jadi dia menerima gajinya itu entah dia seminggu sekali, 2 minggu sekali, bisa juga sebulan sekali. Jadi tergantung dari jumlah hari dia bekerjanya. Nah, yang kedua yaitu ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Nah, ini udah pasti penerima uang pesangon ini adalah mantan pekerja atau karyawan yang sudah pensiun yang mendapatkan tunjangan hari tua gitu atau JHT biasanya, yaitu orang-orang yang sudah pensiun dari dunia kerja. Nah, yang ketiga yaitu ada bukan pegawai, jadi adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi tidak hanya pegawai saja yang dikenakan PPh pasal 21/26 ini, yang bukan pegawai pun dikenakan PPh pasal 21/26 ini. Contoh dari bukan pegawai itu sendiri ada tenaga kerja lepas yang dia tuh memperoleh penghasilannya dengan namanya dia sendiri dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, contohnya ini kayak tenaga ahli seperti tenaga ahli pengacara, seperti akuntan, arsitek, dokter, konsultan, ataupun notaris, dan masih banyak lagi lah yang tenaga ahli seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pemain musik atau musisi atau penyanyi atau garis besarnya artis lah gitu atau selebgram. Nah, pasti dia akan mendapatkan apa dari hasil dia MC, dari tampil konser. Nah, itu pasti hasil dari yang mereka dapatkan itu dikenakan pajak. Jadi tidak hanya pegawai pabrik atau kantoran saja, tapi para musisi ini juga akan dikenakan PPh pasal 21/26 ini untuk gajinya atau untuk penghasilannya. Nah, yang selanjutnya ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Misalnya dia nih udah jadi Dewan Komisaris, nah tapi dia juga tidak bekerja di perusahaan yang dia sendiri menjadi Dewan Komisarisnya gitu. Jadi dia hanya sebagai atasannya saja, tidak sebagai pekerja yang turun langsung dalam perusahaannya. Nah, itu juga dia akan dikenakan pajak PPh pasal 21/26 ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini ada peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini biasanya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Nah, misalnya ini ada atlet gitu yang ikut pertandingan atau kejuaraan gitu. Nah, terus dia menang, terus dia dapat hadiah berupa uang. Nah, itu hasil dari dia ikut kegiatan pertandingan itu akan dikenakan pajak juga. Lalu seperti karyawan yang ikut rapat atau konferensi atau kunjungan kerja gitu, dia pasti akan menerima fee dari perusahaan atau pemberi kerja dari tempat dia bekerja. Nah, itu juga pasti dikenakan pajak PPh pasal 21/26 ini. Nah, setelah membahas siapa saja subjek pajak PPh pasal 21/26, nah yang selanjutnya ini ada yang tidak termasuk dari subjek
pajak PPh pasal 21. Di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Nah, udah pasti kayak kedutaan besar luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, itu mereka tidak dikenakan PPh pasal 21 ini. Terus yang selanjutnya ada pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C. Ini misalnya ada perwakilan negara yang melakukan kunjungan kerja atau kerjasama dengan Indonesia. Jadi mereka melakukan pekerjaannya di Indonesia. Nah, itu pendapatan yang mereka dapatkan dari mereka bekerja sama atau bekerja di Indonesia ini tidak dipotong Indonesia atau tidak dikenakan pajak PPh pasal 21 ini. Karena udah pasti ya mereka itu bukan orang dalam negeri gitu. Nah, setelah membahas subjek pajak dan yang tidak termasuk subjek pajak pasal 21/26, selanjutnya ini ada objek dari pajak pasal 21/26. Objek yang pertama dikenakan PPh pasal 21/26 yaitu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Udah pasti ya, karena pegawai tetap ini udah punya gaji atau penghasilan yang diterima secara teratur, udah pasti dia akan dikenakan PPh pasal 21/26 ini. Nah, yang kedua yaitu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. Misalnya dia mengikuti kayak asuransi atau perusahaan itu punya program pensiunan nanti gitu. Jadi dia bisa mendapatkan uang hasil dari pensiunan itu secara berkala. Nah, dari uang pensiunannya itu setiap dicairkan itu pasti akan dikenakan pajak pasal 21/26. Nah, yang ketiga yaitu penghasilan pegawai tidak tetap. Walaupun dia tidak secara teratur menerima upah atau imbalannya, tapi tetap saja penghasilan pegawai tidak tetap ini dikenakan pajak pasal 21/26. Terus yang selanjutnya yaitu imbalan kepada bukan pegawai. Nah, maksudnya ini adalah imbalan yang didapatkan oleh orang yang melakukan kegiatan atau yang memberikan jasanya, tapi dia bukan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap di suatu instansi atau tempat dia melakukan adalah imbalan yang didapatkan oleh orang yang melakukan kegiatan atau yang memberikan jasanya, tapi dia bukan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap di suatu instansi atau tempat dia melakukan itu kan dia tidak selalu bekerja di situ. Nah, dia tuh pasti menerima honorarium, komisi, fee atau imbalan kepada bukan pegawai. Nah, maksudnya ini adalah imbalan yang didapatkan oleh orang yang melakukan kegiatan atau yang memberikan jasanya, tapi dia bukan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap di suatu instansi atau tempat dia melakukan dia tuh pasti menerima dia melakukan suatu instansi atau tempat dia melakukan aja gitu, dia ngerjainnya kayak misalnya teknisi gitu kan, dia tidak selalu bekerja di situ. Nah, dia tuh pasti menerima honorarium, komisi, fee atau imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya juga kayak audit eksternal, pasti kan kita memanggil audit dari eksternal. Nah, itu pasti para auditor itu akan dikenakan pajak pasal 21/26. Nah, yang selanjutnya yaitu
atau penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, misalnya ini kayak pencairan BPJS, jaminan hari tua, di mana bisa dicairkan setelah benar-benar pensiun tidak bekerja. Nah, lalu dicairkan. Nah, saat pencairan itu pasti akan dikenakan pajak pasal 21/26. Nah, yang selanjutnya, objek yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21/26 yaitu penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai. Jadi, jika ada pegawai yang sudah tidak bekerja di suatu perusahaan atau sudah pensiun gitu, nah tapi pekerjaan yang dilakukan sebelumnya itu memberikan manfaat atau memberikan keuntungan yang lebih, nah dia itu berhak mendapatkan imbalan atau bonus. Nah, uang dari bonus atau imbalannya itu pasti dikenakan pemotongan pajak pasal 21/26 ini. Yang terakhir yaitu penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Ya, ini seperti yang tadi dibahas, udah pasti uang dana pensiun yang kita cairkan itu atau para mantan pegawai yang sudah pensiun itu cairkan pasti akan terkena pajak PPh pasal 21/26. Lalu siapa saja sih pemotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ini? Yang pertama sudah pasti pemberi kerja cairkan itu atau para mantan pegawai yang sudah pensiun itu cairkan pasti akan terkena pajak PPh pasal 21/26. Lalu siapa saja sih pemotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ini? Yang pertama sudah pasti pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang atau perwakilan atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Jadi udah pasti pemberi kerja atau PT itu sendiri atau CV itu sendiri yang akan memotong pajak penghasilan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nah, biasanya bendahara atau pemegang kas pemerintah ini memotong pajak PPh pasal 21 yang diterima oleh pekerja yang bekerja di pemerintahan seperti instansi pemerintah ataupun perusahaan besar yang kerja di luar negeri. Itu pasti dipotong oleh bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nah, kalau dana pensiun yang melakukan pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ini yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau badan-badan yang membayar uang pensiun itu sendiri atau tunjangan hari tua itu. Jadi badan penyelenggaranya yang melakukan pemotongan dari PPh pasal 21 ini. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini misalnya auditor eksternal yang bekerja ke perusahaan kita. Nah, kita yang sedang diaudit itu pasti akan membayar orang yang menjadi auditornya itu. Jadi, dia yang melakukan pekerjaan bebas sebagai tenaga ahlinya itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, yang memotong pajak penghasilannya itu ya dari perusahaan yang memanggil auditor itu. Lalu yang terakhir ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ini udah pasti kalau misalnya ada pertandingan atau acara televisi, imbalan atau hasil hadiah atau gaji para artis atau musisi gitu, itu yang memotong pajaknya itu adalah penyelenggara dari kegiatan itu sendiri. Nah, kalau yang tidak termasuk sebagai pemotong PPh pasal 21/26 ini, yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Udah pasti kantor dari kedutaan besar luar negeri itu nggak bisa memotong PPh pasal 21/26 ini. Yang kedua yaitu udah pasti organisasi internasional, karena itu tidak berhubungan langsung dengan subjek atau objek pajak dalam negeri ini gitu. Yang ketiga yaitu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, di sini maksudnya adalah misalnya orang yang mempunyai asisten rumah tangga, orang yang mempunyai ART itu tidak termasuk sebagai pemotong PPh pasal 21/26. Jadi kalau misalnya asisten rumah tangga itu diambil dari yayasan, nah nanti yang memotong PPh pasal
dari yayasannya itu sendiri gitu, instansi dia yang memotong PPh pasal 21/26 ini. Nah, di dalam PPh pasal 21/26 ini, di dalam perhitungannya itu pasti ada yang namanya biaya jabatan, di mana ada pasal 1 ayat 1 PMK 250/2008 berbunyi besar biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh bagi pegawai tetap sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi, tiap penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan itu akan dikenakan biaya jabatannya. Nah, biaya jabatan yang dikenakan perorangan itu adalah 5%. Tapi, jumlah biaya jabatan yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto itu maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Nah, misalnya gaji brutonya itu 12 juta per bulan. Nah, biaya jabatannya kan 600.000 per bulan. Nah, itu kita kurangi menjadi yang maksimalnya itu 500.000. Walaupun penghitungan 5% dari penghasilan brutonya itu lebih dari 500 gitu, 500 ke atas, tetap saja kita menghitung atau mencatat mengurang penghasilan brutonya itu maksimal 500.000. Nah, selain biaya jabatan, dalam penghitungan PPh pasal 21/26 ini ada yang namanya tarif PKP PPh pasal 21 atau tarif penghasilan kena pajak. Nah, jadi dalam setahun ini kita lihat nih berapa PKP yang dikenakan. Nah, di tarif PKP PPh 21 ini ada perubahan nih dari yang tarif lama menjadi yang tarif baru. Nah, kalau tarif lama ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang baru itu berdasarkan RUU HPP. Di mana di sini dapat kita lihat ya perbedaannya. Kalau tarif PKP yang lama itu, yang 5% itu dari penghasilan 0 sampai 50 juta. Nah, kalau yang baru itu, yang 5% itu penghasilan dari 0 sampai 60 juta. Nah, perbedaan lainnya yaitu kalau yang tarif lama itu, penghasilan yang terkena PKP 30% itu di atas 500 juta. Nah, kalau yang baru ini, yang penghasilan di atas 5 miliar itu terkena PKP sebesar 35%. Jadi bisa kita lihat ya, yang baru ini semakin banyak penghasilannya per tahun itu, semakin banyak pula terkena tarif PKP-nya. Nah, semua ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya sebagai pendapatan negara. Tarif baru ini mulai diaplikasikan atau mulai digunakan itu sejak tahun 2022. Jadi sejak tahun 2022 ini tarif lama sudah tidak digunakan, tapi menggunakan tarif yang baru ini. Kalau yang tadi PKP penghasilan kena pajak, nah kalau yang ini ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana besar PTKP-nya ini tercantum dalam PMK nomor 101 tahun 2016. Di sini kita lihat bahwa kalau penghasilan tidak kena pajak ini atau sebagai pengurang gaji itu ada besaran PTKP-nya ya. Jadi kalau untuk wajib pajaknya sendiri atau orang pribadi akan dikenakan PTKP-nya sebesar 54 juta. Nah, kalau dia sudah menikah atau sudah mempunyai istri, PTKP-nya itu bertambah sebanyak 4.500.000. Nah, kalau suami bekerja, istri juga bekerja, istri hanya akan dikenakan PTKP dirinya sendiri gitu. Jadi PTKP yang menikah itu hanya akan dihitung ke dalam PTKP suami. Yang selanjutnya ada PTKP untuk tambahan setiap anggota keluarga seperti anak kandung, anak angkat, dengan batas maksimal 3 orang atau 3 anak. Jadi kalau anaknya punya 4, berarti ya masuk tetap maksimal yang 3 itu dikalikan 3 dikali 4.500.000. Kalau tidak punya anak, tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungannya. Nah, selanjutnya yaitu ada PMK 66 tahun 2023. Nah, PMK 66 tahun 2023 itu membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi, itu membahas tentang kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang itu dari pemberi kerja, atau disebut juga sebagai privilege, di mana pajak penghasilannya ini tidak hanya berupa pendapatan dari gaji semata, melainkan ada fasilitas yang diberikan perusahaan pada karyawan atau pegawai yang biasa disebut natura atau kenikmatan.
Nah, dalam penjelasan pasal 23 ayat 21 PP 55/2022 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura ini adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang gitu. Imbalan dalam bentuk natura misalnya mendapatkan hadiah rumah atau mobil atau hadiah handphone. Nah, itu maksudnya imbalan dalam bentuk natura. Nah, sedangkan kalau imbalan dalam bentuk kenikmatan ini adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Misalnya karyawan itu mendapatkan fasilitas atau privilege ikut membership golf gitu, atau ikut membership olahraga berkuda. Nah, itu kan salah satu bentuk kenikmatan ya, termasuk juga sebagai natura itu. Nah, selanjutnya ini ada natura berdasarkan PMK 66 tahun 2023 yang dikecualikan dari objek PPH. Nah, di sini kita akan tahu nih mana yang termasuk natura, mana yang tidak termasuk. Nah, yang pertama ini ada makanan atau minuman yang disediakan di tempat kerja bagi seluruh pegawai. Nah, misalkan di suatu perusahaan itu dia punya fasilitas memberikan catering makanan untuk para pekerjanya, untuk seluruh kerjanya, itu tidak termasuk natura, karena yang menikmati atau yang mendapatkan makanan atau minumannya ini itu semua pegawainya, jadi itu tidak termasuk ke natura. Kecuali kalau misalnya ada satu pegawai itu yang mendapatkan makanan atau minuman khusus gitu, saya dia dapat privilege makan di hotel bintang 5 gitu untuk dia sendiri, atau biasanya sih atasan atau pegawai yang sudah mempunyai jabatan tinggi gitu. Jadi dia misalnya mendapatkan privilege buat makan di hotel bintang 5 atau restoran mewah gitu. Nah, itu baru dikenakan natura atau dikenakan potongan pajak gitu. Nah, yang kedua yaitu ada kupon makanan atau minuman bagi pegawai bagian dinas luar, termasuk reimburse biaya makanan atau minuman. Balikan dari objek PPH maksimal sebesar 2 juta per pegawai per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Nah, misalnya ada pegawai yang melakukan dinas keluar kota gitu. Nah, itu kan pasti akomodasinya dia tuh akan di reimburse gitu ke perusahaannya atau ke tempat pemberi kerjanya. Nah, tapi itu dengan batasan maksimal sebanyak 2 juta. Nah, kalau misalnya di bawah 2 juta itu tidak dikenakan natura, karena itu masih batasnya. Kalau misalnya dia reimburse-nya nyampe 3 juta, nah maka yang 2 juta tidak termasuk natura, tapi yang 1 juta itu masuk ke dalam perhitungan pajak atau termasuk natura. Jadi yang 1 juta itu akan terkena pajak penghasilan. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas di daerah tertentu. Ini tuh berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan. Nah, misalnya kayak membangun masjid untuk beribadah gitu, atau membangun klinik kesehatan. Nah, itu pasti membangun masjid atau membangun klinik kesehatan itu kan pasti dipakai oleh semua karyawan. Jadi itu tidak termasuk natura, jadi tidak terkenakan pajak gitu. Nah, yang keempat yaitu natura atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan, meliputi pakaian seragam. Jadi seragam itu tidak termasuk natura. Jadi seragam yang diterima oleh karyawan atau pekerja itu tidak akan dikenakan pajak, karena itu sudah menjadi kewajiban perusahaan sebagai penunjang dalam bekerja. Udah pasti pakaian seragam harian ataupun peralatan keselamatan kerja seperti helm, kacamata, sarung tangan, atau masker. Nah, itu tidak termasuk ke dalam objek dari natura yang dikenakan potongan pajaknya gitu. Selain seragam yaitu seperti antar jemput pegawai. Nah, biasanya pabrik-pabrik itu ada beberapa yang menyediakan jemputan gitu untuk pegawainya berangkat ataupun pulang. Nah, itu juga tidak dikenakan pajak karena itu digunakan oleh seluruh pegawainya gitu. Jadi tidak hanya tertentu saja yang mendapatkan fasilitas itu. Yang kelima yaitu bingkisan dari pemberi kerja dalam bentuk bahan makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan yang diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi ini tuh misalnya hari raya gitu, pas mendekati lebaran kan pasti perusahaan memberikan karyawannya itu paket parcel gitu. Itu tuh tidak akan dikenakan pajak gitu karena diterima oleh seluruh karyawan. Akan menjadi objek pajak jika itu diterima oleh salah satu karyawan saja atau misalnya hanya kepala bagiannya saja yang menerima. Nah, terus dilihat juga nominal dari bingkisan atau parcel yang dia terima itu senilai lebih dari 3 juta. Nah, maka kalau lebih dari 3 juta itu pasti dikenakan pajak.
Nah misalnya kepala bagian itu menerima hampers gitu. Nah hampers gede dikirim ke rumahnya. Nah terus hampersnya mewah, ternyata nilai dari hampersnya itu 5 juta. Nah maka yang 2 juta ini akan dikenakan pajak. Nah yang 3 jutanya ini tidak kena pajak, tapi yang 2 jutanya itu yang terkena pajak karena melebihi dari batas maksimalnya. Nah untuk batas maksimalnya ini per pegawai itu 3 juta ini tuh untuk per pegawai per tahun pajak. Nah misalnya kalau dia itu dalam setahun itu per setiap bulannya mendapatkan bingkisan gitu atau parcel buat satu orang itu atau beberapa orang saja itu, nggak semua karyawannya. Misalnya dalam sebulan itu dia mendapatkan hampers yang senilainya 700.000. Nah kalau udah dikaliin 12 kan itu jadi 8.400.000. Nah jadi yang menjadi objek pajaknya itu yang 5.400.000-nya karena 3 jutanya itu masih dalam batas maksimal. Nah lebih dari 3 jutanya itu yang 5.400.000-nya itu terkena pemotongan pajak karena melebihi dari batas maksimal. Nah yang selanjutnya itu ada peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, laptop, atau ponsel yang beserta penunjangnya seperti pulsa ataupun kuota internet, tapi dengan syarat diterima atau peroleh pegawai sebagai penunjang pekerjaan. Jadi kalau misalnya dikasih laptop tapi bukan untuk pekerjaan, dibuat pribadi saja gitu, nggak ada hubungan pekerjaannya, nah itu nominal dari harga laptop itu yang akan dikenakan pajak. Nah tapi kalau misalnya laptopnya itu digunakan memudahkan karyawan, itu pekerjaan tidak akan dikenakan pajak. Tapi kalau misalkan ya tadi itu dikasih laptop atau dikasih HP tapi bukan untuk menunjang pekerjaannya, kayak ya untuk dia pribadi, untuk dinikmati dia sendiri aja, itu dibawa pulang, nah itu harus dikenakan pemotongan pajak gitu, karena itu tidak termasuk sebagai pengecualian dalam PMK 66 tahun 2023. Nah yang selanjutnya itu ada fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja dengan syarat diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Udah pasti ya, kalau yang udah diterima atau diperoleh atau yang bisa dinikmati oleh seluruh pegawai itu pasti tidak terkena pajak pasal 21 gitu. Apalagi pelayanan kesehatannya ini diberikan untuk penanganan jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah itu udah pasti tidak dikenakan pajak karena itu merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh seluruh pegawai di dalam institusi atau perusahaan tersebut. Yang kedelapan yaitu ada fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Selain olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Kenapa olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, olahraga otomotif ini dikecualikan dalam fasilitas olahraga yang tidak termasuk objek PPh? Itu karena olahraga ini tuh dianggap sebagai olahraga mahal gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan olahraga seperti badminton, mini soccer, atau tenis meja, itu jauh ya perbandingannya. Kayak misalnya olahraga badminton itu tidak terkena atau tenis meja, itu jauh objek PPh. Itu karena olahraga ini tuh dianggap sebagai olahraga mahal gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan olahraga seperti badminton, mini soccer, atau tenis meja, itu jauh ya perbandingannya. Kayak misalnya olahraga badminton itu tidak terkena bulannya per pegawai per tahun pajak, itu baru dikenakan pemotongan pajak ini. Atau olahraga badminton itu tidak terkena balap olahraga yang tidak termasuk objek PPh. Itu karena olahraga ini tuh dianggap sebagai olahraga mahal gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan olahraga seperti badminton, mini soccer, atau tenis meja, itu jauh ya perbandingannya. Kayak misalnya olahraga badminton itu tidak terkena nominal fasilitasnya itu dalam per bulannya itu 300.000 gitu biaya membernya. Nah
kan kalau 300 dalam setahun itu kan jadi 3.600.000. Nah maka berdasarkan nilai maksimalnya aja kan tadi 1.500.000 tahun, maka yang 2.100.000-nya itu akan dikenakan pajak walaupun dia bukan olahraga besar, tapi dia melebihi dari nilai maksimal yang sudah ditentukan dalam PMK 66 tahun 2023 ini. Nah yang selanjutnya yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama, seperti mes, asrama, pondok atau barak. Kan ada beberapa perusahaan yang jaraknya jauh dari pemukiman itu atau dari kota. Nah itu biasanya perusahaan akan menyediakan asrama atau mes gitu. Nah itu asrama atau mesnya itu tidak dikenakan pemotongan pajak karena bisa dinikmati atau diperoleh seluruh pegawainya, kecuali nilai dari mes atau asramanya itu per bulan itu maksimalnya 2 juta. Misal harga sewa asrama itu lebih dari 2 juta per bulannya, nah itu baru dikenakan pemotongan pajak. Misalnya per bulannya itu per pegawai 3 juta asramanya, nah yang 2 jutanya tidak terkena pemotongan, nah yang 1 jutanya itu terkena pemotongan atau sebagai objek pajak penghasilan. Nah yang ke-10 yaitu fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dengan syarat diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto selama 12 bulan terakhir 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Ini tuh maksudnya tidak memiliki penyertaan modal, dia bukan investor perusahaan itu atau bukan pemilik modal dari perusahaan itu dia berhak mendapatkan fasilitas kendaraan itu. Nah, jika dia berpenghasilan bruto selama 12 bulan terakhir atau dalam setahun terakhirnya itu 100 juta dan tidak lebih gitu, terus karena dia mempunyai kinerja yang bagus dan sebagai penunjang pekerjaan juga, itu dia mendapatkan kendaraannya itu tidak termasuk dari objek pemotongan PPh itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan kayak dia itu udah jadi penanam modal di situ, terus dia jadi komisaris, nah terus dia dapat fasilitas mobil gitu, nah itu baru dikenakan pajak PPh pasal 21 itu karena dia mempunyai menanam modal dalam perusahaan atau yang si pemberi kerja yang memberikan fasilitas kendaraan itu. Nah yang selanjutnya itu fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan yang ditanggung oleh pemberi kerja yang diterima atau diperoleh pegawai. Di mana fasilitas iuran dana pensiun ini yang dibayarkan oleh suatu lembaga itu yang biayanya itu ditanggung oleh pemberi pekerjaan dan nanti hasilnya diterima oleh para pegawai, itu tidak akan dikenakan potongan pajak gitu karena ditanggung oleh pemberi pekerjaan itu sendiri dan diterima oleh seluruh pegawai. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.